Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang OLAP, yaitu Online Analytical Processing. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maher Jamal Badar, dan ada teman saya yang lainnya, yaitu ada Aulia Putri Amanda dan Marina Silviana. Oke, langsung aja ke materinya. Pertama, apa itu OLAP sih? OLAP itu adalah singkatan dari Online Analytical Processing. Adalah sebuah tools online yang digunakan untuk melakukan analisis data multidimensi dan menyediakan kemampuan untuk perhitungan yang rumit, analisis tren, dan permodelan data yang canggih. Terus ada juga karakteristik OLAP. Yang pertama, mengizinkan bagi para pelaku bisnis untuk mempunyai pandangan logikal serta multidimensional terhadap data dalam data warehouse. Yang kedua, memberi fasilitas pada analisis query secara interaktif dan kompleks bagi pengguna. Yang ketiga, mengizinkan pengguna dalam melakukan drill down sehingga memperoleh rincian secara lebih jelas atau roll up untuk agregasi metrik selama satu dimensi bisnis ataupun multidimensi. Yang keempat, ada mempunyai kemampuan untuk menyajikan perhitungan yang rumit serta perbandingan. Yang kelima, menyajikan hasil dalam berbagai cara yang mempunyai arti dalam bentuk gambar maupun diagram. Selanjutnya itu ada konsep OLAP. Konsep OLAP itu terdiri dari multidimensional dan konsep memvisualisasi data. Itu apa aja sih fitur OLAP gitu? Fitur OLAP itu ada 5, ya kan? Terusnya juga yang biasa dikenal dengan nama FASMI. Itu apa? FASMI itu Fast Sharing Multidimensional Information. Tuh. Oke, yang pertama fast itu pengambilan data harus kurang dari 5 detik, mendukung segala skenario bisnis dan semua jenis analisis. Struktur data yang disajikan sangatlah cepat. Terus yang kedua adalah sharing. Sharing itu mendukung sharing itu mensupport di semua perangkat dan dalam waktu yang bersamaan juga harus menjaga integritas data tersebut dan sistem keamanan yang terjamin. Selanjutnya yang ketiga itu ada multidimensional. Apa sih multidimensional itu? Yaitu sistem yang akan memberikan pandangan konseptual multidimensi dengan support penuh. OLAP tidak membatasi dimensi data maksimal, jadi Anda bisa memaksimalkan dengan kebutuhan Anda sendiri gitu. Yang terakhir yaitu information. Information itu data dan informasi turunan yang dibutuhkan harus relevan terhadap OLAP, dan ia akan menghitung segala kebutuhan yang diperlukan saat data tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Ada banyak pertimbangan di sini, termasuk di aplikasi data. Diperlukan RAM, pemanfaatan ruang, disk, kinerja, integrasi dengan data warehouse, dan sejenisnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Maher. Di sini ada implementasi dan fungsi OLAP. Aplikasi dari OLAP biasanya berupa aplikasi pelaporan bisnis untuk penjualan, pemasaran, manajemen pelaporan, manajemen proses bisnis atau MPB, penganggaran dan perawalan, laporan keuangan dan bidang-bidang yang serupa yang memerlukan analisis. Fungsi OLAP sendiri yaitu dapat meningkatkan produktivitas pemakai akhir bisnis, pengembang IT, dan keseluruhan organisasi. Pengawasan yang lebih dan akses tepat waktu terhadap informasi strategis dapat membuat pengambilan keputusan lebih efektif. Kemudian bisa mengurangi backlog pengembangan aplikasi bagi staf IT dengan membuat pemakai akhir dapat merubah skema dan membangun model sendiri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan OLAP. Kelebihan OLAP ada 5. Yang pertama, OLAP mendukung semua jenis bisnis dan di dalamnya sudah termasuk planning, budgeting, reporting, dan analisis. Yang kedua, semua data disimpan dengan aman di dalam Cube. Yang ketiga, menggunakan visualisasi blok 3D sehingga mudah dipahami. Yang keempat, bagus digunakan untuk menganalisis data yang bersifat time series. Yang kelima, alat visualisasi yang powerful dan memiliki waktu respons yang sangat cepat. Selain itu, ada kekurangan dari OLAP.
Kekurangannya, yang pertama ada hal kecil yang berubah pada cube akan mengakibatkan efek berantai terhadap semua data. Yang kedua, tidak bagus untuk data transaksional. Yang ketiga, keterbatasan dimensi data. Berikutnya ada OLED server. Server OLED mewakili jenis sistem OLED yang tersedia yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Persyaratan ini dapat mencakup penggunaan data relasional dan multidimensi, data berbasis web, dan lain-lain. Server OLED khusus digunakan sesuai data. Server ini dapat diklasifikasikan sebagai server OLED utama atau server OLED kecil. Selanjutnya ada mayor OLED server. Ada 3 macam di sini. ROLAB atau Relational Online Analytical Processing. Yang kedua ada MOLAB, Multidimensional Online Analytical Processing. Yang ketiga ada HOLAB, Hybrid Online Analytical Processing. ROLAB sendiri yaitu ROLAB bekerja dengan data yang ada di relational database. Fakta dan tabel dimensi akan disimpan di dalam relational database. Ini adalah tipe paling cepat di antara tipe lainnya. Kelebihan dari ROLAB ada 2 ya. Yang pertama itu high data efficiency, atau tipe ini menawarkan akses yang cepat terhadap data karena kinerja query dioptimisasi sedemikian rupa untuk analisis data. Kemudian yang kedua ada high scalability. Tipe ini menawarkan skalabilitas tinggi untuk mengelola data dengan jumlah yang besar. Selain itu ada kekurangan dari ROLAB. Kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan sumber daya yang tinggi. Yang kedua terbatas, karena ROLAB menggunakan relational database dan hanya menggunakan SQL untuk perintah data. Selanjutnya ada MOLAB. MOLAB menggunakan array-based multidimensional storage, di mana data akan disimpan dalam bentuk array untuk menampilkan multidimensional view. Kelebihan dari MOLAB, bisa melakukan perhitungan yang rumit secara cepat karena MOLAB, terus lebih cepat dibanding dengan ROLAB dari segi penyajian informasi dalam cube-nya. Kekurangan dari MOLAB memiliki tipe data yang terbatas. Yang ketiga ada HOLAB. HOLAB atau Hybrid OLAP adalah gabungan dari ROLAB dan MOLAB. HOLAB menawarkan perhitungan yang cepat seperti MOLAB dan skalabilitas yang lebih tinggi seperti ROLAB, serta menawarkan 2 jenis basis data. Kelebihan dari HOLAB yaitu hemat disk, performa dioptimalisasi untuk seluruh tipe data, bisa melakukan perhitungan rumit dengan cepat sehingga real time, dan kekurangan HOLAB yaitu tingkat kerumitannya lebih tinggi, biaya pembuatannya lebih mahal, dan bisa terjadi kesalahan pembuatan bila belum ahli. Kemudian ada minor OLAP server, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada WOLAP, Web Online Analytical Processing. Kedua ada MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing. Dan yang ketiga HOLAP, Hybrid Online Analytical Processing. Di sini saya akan menjelaskan tentang WOLAP. Sistem WOLAP memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem OLAP secara langsung dengan kombinasi browser web dan koneksi internet. Itu membuat sistem ini lebih mudah diakses karena arsitektur klien servernya. Selain itu, pengaturan WOLAP sangat mudah karena hanya diperlukan browser web dan koneksi internet. Yang kedua, mobile OLAP. MOLAP memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem OLAP secara langsung melalui seluler. Dengan bantuan fitur akses jarak jauh, MOLAP dapat digunakan karena hanya perangkat seluler yang memerlukan koneksi internet. Dan yang terakhir, ada DOLAP. Desktop OLAP menggunakan konsep fragmentasi data. Artinya, sebagian data dari sumber data seperti database atau data warehouse diekstraksi dalam bentuk fragmen kecil secara terpisah di desktop, dan penemuan pengetahuan dilakukan pada fragmen data tertentu saja. Tidak semua data, tetapi hanya data tertentu saja. Oke guys, mungkin segitu aja penjelasan dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengambilan data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.